Halo, halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun teman-teman mendengarkan rekaman ini. Happy banget ada di tengah teman-teman semua dan sebelum kita mulai dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu bersama. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau pada hari ini kami datang ke hadirat Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh hadir dalam hati kami, memberikan kami tanah hati yang subur, yang siap ditanam oleh benih-benih kebenaran firman Tuhan, sehingga semua kebenaran firman Tuhan yang tertanam boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu ke depan dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami juga menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya hatimu boleh ada dalam hati hambamu, mulutmu boleh ada dalam mulut hambamu, sehingga apapun yang hambamu sampaikan, semuanya boleh berasal daripada hati Tuhan saja. Kami menyerahkan waktu ke depan dalam tangan pimpinan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk seluruh pengurus kepercayaannya, untuk Vita, Ira, Charlie, ya thank you buat kesempatannya, dan halo teman-teman semua. Dan aku kangen banget ketemu sama teman-teman ya. Kalau udah bisa onsite gitu ya, udah bisa ketemu langsung ya, ya lebih seru gitu ya. Tapi gue berharap sharing hari ini atau ibadah hari ini, meskipun kita belum onsite, tidak mengurangi esensi kita untuk mau mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan dan tidak kehilangan kerinduan akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, aku dikasih satu tema oleh pengurus, yaitu temanya tentang yang namanya kepedulian, ya. Dan aku beri judul sharing hari ini adalah peduli, jangan kepo, ya. Banyak orang menyalahartikan, ya, dia kepo tapi dia bilang peduli, dia mau peduli tapi takut dibilang kepo gitu ya. Jadi dua hal ini sebenarnya beda-beda tipis, tetapi kalau dijalankan dengan benar hasilnya bisa beda jauh teman-teman ya. Nah, sekarang apa itu kepedulian? Kita perlu belajar dari definisi kepedulian itu sendiri. Sebenarnya apa sih itu kepedulian gitu ya? Sebenarnya kepedulian itu adalah wujud dari kasih kita. Jadi kepedulian itu adalah sebuah perwujudan dari kasih kita. Kita tidak mungkin bisa mewujudkan sebuah kepedulian kalau kita tidak memiliki kasih di dalam kehidupan kita, ya. Kepedulian itu berarti kita menempatkan perhatian kita pada kepentingan orang lain. Jadi kita punya waktu, kita punya tenaga, kita punya concern, kita punya pemikiran, kita taruh pada kepentingan orang lain dan bukan kepentingan kita. Itu adalah kepedulian. Dari sini sebenarnya teman-teman udah bisa melihat nih, tipis-tipisnya nih ya, antara kepo dengan peduli. Karena apa? Karena kalau kepo, kita ingin tahu eh, informasi masalah orang lain untuk memenuhi gosip bank kita atau bank gosip kita, sehingga kita menjadi informan yang handal, tahu segala macam informasi, dan kita jadi kepo, ngegali terus, gali terus, gali terus, ya. Tetapi pada dasarnya kepedulian itu adalah wujud dari kita mengasihi sesama kita. Ya, kita memiliki kasih, kita akan gali-gali orang tersebut. Tujuannya apa? Kita mau menempatkan perhatian kita pada kepentingan orang lain untuk membantu orang tersebut. Sebelum kita lanjut lebih jauh, aku mau sama-sama kita baca di dalam Matius 20 ayat 29 sampai 34. Oke, aku udah siapin ayatnya. Nah, ini dia. Aku share sama teman-teman ya, biar teman-teman bisa langsung baca di sini. Oke, ini dia. Matius 20 ayat 29 sampai 34. Ya. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Jadi waktu itu banyak orang mengikuti Yesus, nggak cuma satu, tapi banyak orang mengikuti Yesus ya. Dan ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar.
Cuman ada dua, dari sekian banyak ada dua orang buta mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru seperti ini, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Ya, namanya berseru itu nggak mungkin suaranya kecil. Lagi pula di situ ada banyak orang. Kalau mereka tidak berteriak, kalau dua orang ini tidak berteriak, suaranya tidak akan terdengar. Ya, tetapi mereka berteriak, Yesus anak Daud, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Ya, ke-31 dia bilang begini, tetapi banyak orang menegur mereka, ya. Banyak orang yang mengikuti Yesus menegur mereka supaya mereka diam. Mereka ini adalah orang-orang buta itu, ya. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan anak Daud, kasihanilah kami." Nah, lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Perhatikan baik-baik. Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ya, Yesus menaruh perhatian. Yesus mau mendengar apa yang dikehendaki oleh orang buta tersebut. Ya. Nah, ayat ke-33 gini. Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Ayat ke-34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari perikop ini, teman-teman? Ya, kepedulian menghasilkan sebuah buah, menghasilkan sebuah hasil. Ya, teman-teman, di mana ada progres dari sebuah kepedulian. Saat itu mereka buta, mereka berteriak meminta pertolongan Yesus untuk Yesus boleh datang menjamah mereka dan menolong kehidupan mereka. Orang lain nggak ada yang peduli sama mereka. Sampai mereka harus berteriak-teriak sampai Yesus akhirnya datang, teman-teman. Ya, ini yang membedakan antara peduli dan kepo. Waktu Yesus tanya, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Yesus nggak nanya, gimana perasaannya Pak? Jadi orang buta tuh gimana? Yesus nggak nanya, eh dari buta dari kapan? Karena pertanyaan-pertanyaan kayak gitu nggak penting, teman. Ya, kepedulian itu berbicara tentang moving forward, berbicara tentang ayo bergerak ke depan. Apa yang ku bisa bantu? Ini adalah teladan yang sangat-sangat baik dari Yesus. Apa yang dapat ku perbuat bagimu? Ya, kepedulian berbicara tentang hati dan pikiran kita, concern terhadap masalah seseorang untuk kita tolong, teman-teman. Untuk kita bantu mereka keluar dari tempat itu. Bukan untuk kita dapat segala informasi, stop sampai di sana. Ya, kepedulian berbicara tentang bagaimana kita bisa merespon, kita bisa membantu mereka, ya. Jadi bukan bukan sekedar kepo, teman-teman. Kalau memang kita peduli, kita akan membantu diri kita untuk bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Namanya bahasa kerennya namanya empati, ya. Di dalam kepedulian ada empati. Dan yang kedua adalah di dalam kepedulian kita membantu mereka keluar dari kesulitan yang mereka alami. Mungkin di sekitar kita banyak teman-teman yang kesulitan belajar, bukan yang bodoh, ya. Mereka kalau belajar mereka bisa, tetapi mungkin ada hambatan-hambatan yang mereka alami. Misalnya, satu rumah isinya terlalu banyak, terlalu ramai sampai mereka nggak bisa konsen, misalnya, ya. Sampai akhirnya nilainya jelek. Mereka sulit belajar, mengalami kesulitan belajar. Kita bisa bantu mereka. Kita bisa tanya, lu sebenarnya kenapa sih? Iya, gue nggak bisa belajar. Kenapa lu nggak bisa belajar, ya? Oh, karena rumah gue rame. Nggak sampai di situ. Mungkin kita bisa bilang, yaudah yuk coba belajar bareng sama gue aja yuk. Rumah gue mungkin lebih sepi. Atau yuk kita mungkin belajar yuk di taman yuk. Supaya gue temenin lu belajar, dan gue juga bisa belajar. Ya, jadi nggak cuman, oh tahu rumahnya rame. Wih, lu tau nggak rumahnya dia? Rumahnya kecil, rame. Makanya dia nggak bisa belajar. Nah, itu kepo, teman-teman. Ya, tetapi kalau kita mau peduli, kita coba berempati. Iya ya, kalau kalau rumahnya sekecil itu, isinya banyak orang, gimana cara kita belajar?
Ya, semua punya kepentingan, semua punya suara di rumah itu. Rame banget ya. Gimana cara kita belajar? Kita punya empati, iya susah juga dia belajar ya. Bantu mereka keluar dari kesulitan yang mereka alami. Ya. Kepedulian berarti kita memberi diri kita untuk bisa memberikan perhatian buat mereka dan mengorbankan sebagian dari diri kita untuk mereka. Kepedulian ada pengorbanan, mengasihi ada pengorbanan. Jadi tidak bisa kita bilang kita peduli kalau kita tidak mengasihi dan tidak berkorban. Pertanyaannya adalah, siapkah teman-teman untuk peduli sama orang lain? Siapkah teman-teman untuk berkorban sama orang lain? Ya. Nah, kenapa sih kita harus peduli sama orang? Ya. Kenapa sih kita perlu memperdulikan orang lain? Ya. Teman-teman perhatikan, kita itu, saya terutama, saya cerita sama teman-teman, saya itu hasil dari kepedulian oma opa saya. Waktu saya kecil, ya, saya kurang value, tidak bisa diatur waktu kecil ya. Oma opa saya concern, ini anak kalau nggak dididik bisa jadi apa. Sebenarnya oma opa saya juga kalau dia nggak mau didik saya juga bisa-bisa aja. Mereka udah tua gitu ya, mereka ngapain ngurusin saya, cucu yang waktu itu masih umur 8-9 tahun. Tapi mereka mengorbankan kenyamanan mereka, mereka mendidik saya. Tapi opa saya meninggal di saya usia 12 tahun, teman-teman ya. Jadi buah yang opa saya tabur dari usia 9 sampai 12 tahun, itulah buah yang saya hidupi sampai hari ini, teman-teman. Saya ada karena kepedulian orang lain. 2017 saya juga bertemu dengan mentor saya hari ini, ya. Saya nggak pernah ngasih kolektif ke dia, saya nggak pernah ngasih perpuluhan ke dia, saya juga nggak pernah ngasih angpau ke dia gitu ya, tetapi tiap kali ketemu dia ajak saya makan, ngobrol, tanya value saya, tanya kebutuhan saya, tanya masalah saya, sampai saya ada sampai hari ini. Saya ada karena kepedulian seseorang. Teman-teman, ibadah hari ini terlaksana juga karena ada kepedulian seseorang, karena ada kepedulian dari gembala, karena ada kepedulian juga dari tim pengurus, ya teman-teman. Jadi ada pengurus-pengurus yang mempersiapkan sebaik yang mereka bisa supaya teman-teman tetap bisa mendengarkan firman Tuhan meskipun teman-teman di rumah. Kepedulian itu ada, dan yang terlebih besar dari mana kita belajar kepedulian ini, kita belajar semuanya dari Yesus, teman-teman. Ya, bagaimana Yesus melihat, bagaimana Tuhan melihat manusia itu sudah terlalu hancur, sudah terlalu rusak, dan tidak bisa diperbaiki saat itu. Dikirim nabi ya begitu, dikirim raja ya begitu, rajanya juga gitu ya. Dikirim utusan-utusan Tuhan udah banyak, tapi nggak bisa merubah bangsa Israel saat itu. Sampai akhirnya Tuhan harus datang mengorbankan dirinya. Karena dia peduli, karena dia mengasihi teman-teman dan mengasihi saya. Nah, teman-teman, kita mau buka juga sama-sama dalam Matius 5 ayat 48. Sebentar. Ini dia ya, kita mau sama-sama buka Matius 5 ayat 48. Ya, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Sempurna dalam apa di sini? Di sini kita berbicara sempurna dalam kasih, teman-teman. Ya, jadi memang kita dituntut oleh Kristus saat kita menerima Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dituntut untuk semakin serupa dan segambar dengan Dia. Kita dituntut untuk semakin berjuang sempurna seperti Bapa. Kita ekorin, kita ikutin apa yang Yesus lakukan di muka bumi ini. Ya, Yesus memperdulikan kita. Kalau teman-teman tadi perhatikan ya, Yesus itu ngeliat loh orang-orang buta, Yesus mendengar keluhan orang-orang buta, orang-orang lumpuh. Teman-teman mungkin nggak kurang banyak teman-teman bisa baca banyaknya mujizat yang Yesus lakukan sama orang-orang yang orang udah nggak mau care lagi sama mereka sebenarnya. Ini berkaitan dengan pertanyaan, siapa yang perlu kita pedulikan? Siapa yang perlu kita kasihi, teman-teman? Dalam Lukas 14 ayat 13 sampai 14. Ya, ini dia. Lukas 14 ayat 13 sampai 14. Tetapi apabila kamu mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin
Maksudnya begini, ketika kamu tuh siap membuka pintu rumah kamu siap membuka hati kamu untuk mempedulikan orang lain, kamu siap memberikan diri kamu untuk dinikmati banyak orang, kamu harus membuka undangan tersebut kepada orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Esensinya teman-teman, esensinya bukan pada orang-orang yang memang literally atau memang benar-benar orang itu miskin, orang itu cacat gitu ya. Saya nggak mau melayani orang kalau jarinya 10 misalnya, saya harus melayani yang jarinya 9 atau berapa. No, 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 no. Bukan berbicara tentang itu, tetapi maksud Yesus adalah orang-orang yang disingkirkan, orang-orang yang tidak dipedulikan, orang-orang yang tidak dilihat oleh orang lain. Teman-teman perlu perhatikan itu. Teman-teman, disitulah teman-teman perlu pedulikan. Ya kok, tapi teman saya nih kaya nih, tapi dia kayaknya butuh butuh pertolongan saya nih. Coba dikaji ulang lagi. Dia 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 ngehits beken. Kamu tunggu dulu nih. Dia benar-benar butuh bantuan kah atau memang kita mau pansos nih? Ya, itu juga perlu dibedakan nih ya. Jangan-jangan karena kita mau temenan sama dia supaya pamor kita juga naik. Itu perlu diuji, teman-teman. Hati teman-teman perlu diuji. Oleh siapa? Oleh diri teman-teman sendiri. Ujilah hatimu. Apakah benar-benar kamu pengen bantu atau kamu pengen get something dari mereka, ya. Karena di sini Yesus bilang begini di ayat 14, "Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu." Jadi saat teman-teman mempedulikan seseorang, jangan pernah mengharapkan sesuatu yang teman-teman bisa terima dari mereka, ya. Jangan pernah teman-teman harapkan sesuatu untuk bisa teman-teman nikmati dari mereka. Ya, Yesus bilang begini, sebab engkau akan mendapatkan balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Dan Yesus menekankan bahwa sebenarnya siapa yang perlu kita kasihi, siapa yang perlu kita pedulikan, adalah mereka yang kurang dipedulikan oleh orang-orang. Mereka yang dipandang rendah oleh orang-orang. Mereka yang tidak dipandang bahkan oleh masyarakat. Pedulikanlah mereka. Pikirkanlah mereka. Kembangkanlah mereka. Pedulilah sama kehidupan mereka. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi dalam menentukan siapa yang kita perlu pedulikan, coba dilihat prioritasnya ya. Teman-teman, terutama buat mereka-mereka yang disingkirkan, yang tidak ada lagi yang peduli sama mereka. Teman-teman perhatikan, teman-teman lihat, bantu hidup mereka. Tentunya sebelum teman-teman membantu kehidupan mereka, sebelum teman-teman peduli sama mereka, peduli juga sama kehidupan teman-teman. Lihat standar kehidupan teman-teman. Apakah teman-teman sudah menjalani segala sesuatu sesuai dengan kehendak firman Tuhan atau belum? Ya. Jangan sampai kita juga belum utuh, kita juga belum siap, kita juga masih belum berdiri di atas kakinya Tuhan, kita belum berdiri di atas prinsip firman Tuhan, kita udah mau sok-sokan bantu orang. Ya. Jadi bumerang buat kita semua, teman-teman. Ya, kita nggak bisa menuntun mereka kepada kebenaran. Karena kita pun belum tahu di mana kebenaran. Jadi saya juga mau mengajak teman-teman nih, supaya teman-teman juga mengerti apa itu kebenaran. Teman-teman mengerti kenapa teman-teman hari ini mengikut Kristus. Teman-teman hari ini mengerti kenapa teman-teman menyerahkan hidup teman-teman pada Kristus. Supaya apa? Kepedulian yang keluar dari kehidupan teman-teman adalah kepedulian yang memang keluar dari hati Kristus dan kepedulian yang sejati. Nah, teman-teman, apa wujud dari sebuah kepedulian? Kepedulian itu bisa macam-macam wujudnya, tapi bersumber dari hal yang sama. Kepedulian itu harus bersumber dari mengasihi. Tanpa kasih, kamu nggak pernah bisa bilang bahwa kamu peduli sama orang. Tanpa pengorbanan, kamu tidak akan pernah bisa bilang bahwa kamu mempedulikan orang lain. Ya, karena kasih itu mampu menggerakkan kamu melewati apa yang tadinya kamu nggak mampu lewati. Ya, secara manusia kita nggak akan pernah bisa peduli sama orang yang menyakiti kita. Mungkin kita peduli untuk menunggu kejatuhannya dia untuk kita ledekin, mungkin. Ya, tetapi dalam hal ini kita harus peduli sama mereka supaya apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka kita bisa bantu, kita bisa standby. Nah, bagaimana kita bisa membantu mereka? Biarlah Kristus hidup dalam kehidupan kita supaya apa yang terjadi dalam kehidupan mereka kita bisa bantu. Kita bisa peduli sama mereka. Nah, wujudnya apa? Ya, yang pertama mungkin kita bisa tanya apa kabar? Ya, baik. Ya, biasa orang Indonesia latah ya. Apa kabar? Baik.
Mungkin kita bisa ngomong, apa yang bisa kita doakan? Ada yang pergumulan mungkin yang bisa kita bantu dalam doa, ya. Kalau dia bilang, "Wah, sok Kristen lu," ya. Loh, bukankah itu yang harusnya kita lakukan di dalam kehidupan, sehari-hari kita? Mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita, di mana kita peduli, di mana kita juga mau menjadi serupa dengan Kristus, di mana kita juga mau membawa masalah dia kepada kaki Kristus juga, dan kita juga membawa dia kepada kebenaran. Kalau kita masih takut untuk bisa menawarkan hal itu, wow, "Wah, hidup lu aja begitu." Nah, itu berarti ada momen di mana kita juga perlu mempedulikan hidup kita. Kita perlu membenahi kehidupan kita, ya. Bagian mana yang perlu dibenahi, dibenahi. Yang kedua, setelah kita tanya kabar dan kita tanya apa yang bisa didoakan, doakan mereka. Kalau kita nggak bisa berbuat banyak, doakan mereka. Kamu lihat juga mungkin papa, mama, pernah nggak kamu tanya kabar papa, mama, bisnisnya gimana? Kakak, adik, ya, gimana kabarnya? Kepedulian dimulai dari rumah, kepedulian dimulai dari yang terdekat, ya. Kepedulian nggak boleh dimulai dari yang jauh-jauh. Seakan-akan yang dekat, ah udahlah nggak usah lah, biasa. Jangan, dimulai dari yang dekat. Kasihi mereka yang dekat, ya. Dimulai dari Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Berarti ada dari ring satu dulu nih, dari ring terdekat kita nih, keluarga dulu, ya. Kamu bisa berdoa bagi mereka, ya. Atau kamu yang langkah ketiga, kita juga bisa mencari pertolongan atau bahkan menolong mereka, teman-teman, ya. Tentunya kita juga perlu melihat pertolongan itu ada batasnya. Nggak semuanya kita perlu tolong. Karena apa? Karena kita bukan Tuhan bagi banyak orang. Mintalah hikmat dari Tuhan supaya teman-teman bisa tahu, teman-teman perlu bantu dia sampai di mana. Tentunya bantuan kita harus menjadi berkat buat dia. Oh, tolak ukur bantuan yang menjadi berkat apa? Tolak ukur bantuan yang menjadi berkat adalah saat kita membantu dia, dia berkembang dan bertambah dewasa. Bukan menjadi ketergantungan. Tolong digarisbawahi. Teman-teman perlu batasi. Kalau dia udah minta tolong hal yang sama berkali-kali, berarti teman-teman tidak membantu dengan mendewasakan. Tapi teman-teman mencoba menjadi juru selamat buat dia. Yang kayak begitu harus didewasakan, teman-teman. Ya, bukannya diomelin, bukan, tapi dikasih pengertian. Gue care sama lu, tapi gue juga harus banyak mempedulikan orang lain. Lu juga harus dewasa. Ya, nah dari situ teman-teman bisa mulai pemuritan, teman-teman bisa mulai membagikan Injil Kristus dimanapun teman-teman berada. Ya, kepedulian ini adalah topik yang menarik, topik yang santai, tetapi cukup banyak membuat kita perlu introspeksi. Apakah diri kita siap untuk melayani Tuhan? Kalau belum siap di area mana? Dan apa yang harus teman-teman lakukan supaya teman-teman siap. Jadi nggak bisa cuma bilang, wah aku belum siap nih kayaknya. Nggak bisa. Karena kalau cuma ngomong belum siap, semua juga belum siap. Tapi pertanyaannya adalah kalau kita belum siap di daerah mana, di area mana. Oh, aku masih suka marah-marah kok. Oke, berarti marah-marahnya harus dikurangi. Ya, aku belum bisa mengendalikan diri kok. Oke, berarti pengendalian dirinya harus ditambah. Kalau dikasih ujian ya marah apa, ada orang yang menyebalkan ya nggak marah-marah. Ya, segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita pasti karena rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan aku berharap setiap rencana Tuhan yang datang ke dalam kehidupan kita boleh menjadi sebuah ukuran kedewasaan iman kita. Sehingga saat kita sudah sadar bahwa kita dewasa, kita perlu mempedulikan orang lain. Kita perlu mengorbankan diri kita untuk kita bisa mengasihi orang lain lewat menunjukkan kepedulian kita terhadap orang lain. Karena kita pun ada hari ini karena ada orang yang peduli sama kita. Teman-teman hari ini ada minim-minim karena ada orang tua yang berkorban buat teman-teman semua. Ya, orang tua cari nafkah, ya semampu yang mereka bisa supaya teman-teman tetap ada. Ya, mungkin orang tua lebih lapar daripada teman-teman supaya makanan di piring teman-teman tetap ada. Kita ada karena kepedulian orang lain, jadi jangan egois. Kita nggak boleh selfish. Kita perlu sempurna di dalam kasih, seperti yang Yesus tadi bilang dalam Matius 5, karena kita adalah sempurna. Ya, kepedulian ini adalah langkah untuk menuju kepada kesempurnaan di Kristus. Amin untuk firman Tuhan, dan aku berharap teman-teman semua bisa mengerti
dan teman-teman semua bisa mempraktekkan kepedulian dari hal-hal kecil, mulai dari keluarga teman-teman, mulai dari tanya apa kabar, doain mereka, tanya apa yang perlu didoakan. Kalau teman-teman ditolak, ulang aja, toh itu juga bukan hal yang salah. Dan aku berharap apapun yang teman-teman lakukan bisa mengubah kehidupan teman-teman, teman-teman belajar mengasihi, dan Roh Kudus boleh bekerja dan membuka mata teman-teman terhadap rencana Tuhan dalam kehidupan teman-teman semua. Amin, berfirman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman-Mu ini boleh menjadi benih yang subur dalam kehidupan kami. Firman-Mu ini boleh berakar dalam kehidupan kami boleh mengenal Kristus lebih dalam, kami boleh mengerti kepedulian Kristus dalam kehidupan kami boleh belajar lebih dalam lagi tentang apa yang Yesus lakukan di muka bumi ini, kasih yang Yesus berikan kepada umat manusia saat itu sampai Yesus memutuskan untuk menyerahkan nyawanya mati di kayu salib menggantikan kita sebagai wujud kasih dan kepeduliannya sama kehidupan kita. Tuhan, biarlah kami juga boleh bertumbuh, berbuah lebat, berbuah kasihnya Kristus, sehingga kami juga boleh mulai bergerak untuk mempedulikan orang lain, mempedulikan keluarga kami, mempedulikan teman-teman kami, mempedulikan saudara kami. Kami nggak mau hidup sendiri untuk enak sendiri, tapi kami boleh membagikan apa yang kami punya untuk orang lain. Kiranya Tuhan, firman-Mu ini boleh termaterai dalam kehidupan anak-anak-Mu, biarlah Roh Kudus menerjemahkan dalam pemikiran mereka dengan bahasa yang sangat-sangat sederhana, sehingga mereka bisa menangkap dan mereka bisa melakukan firman Tuhan ini dan menghidupinya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk Limitless Teens, kiranya Tuhan memberkati sekolah mereka, Tuhan memberkati pekerjaan orang tua mereka, Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan memberkati komunitas ini juga Tuhan, biarlah komunitas Limitless Teens ini juga boleh menjadi sebuah komunitas di mana anak Tuhan juga boleh dibentuk masa mudanya dan mereka boleh mengerti kebenaran semakin dalam. Terima kasih ya Tuhan untuk seluruh pengurus Gembala Sidang, kami juga berdoa kiranya biar hikmat Tuhan dan kasih Tuhan boleh ada dalam kehidupan mereka sehingga mereka boleh mengasihi semua yang ada di dalam dan membawa mereka kepada kesempurnaan kepada Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati dan sampai ketemu lagi teman-teman. Bye-bye.